Alhamdulillah al-wahidul ahad, ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa huwa al-fardus samad. Asyhadu an la ilaha illallah lahu la syarika lah, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-hadi ila sabilir rasyad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad faza al-muttaqun. Qala ta'ala fi kitabihil 'azim wa huwa asdaqul qa'ilin: man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin rahimakumullah, syukur alhamdulillah di siang yang cerah ini kita dapat berkumpul bermuajahah di tempat yang mulia, di hari yang mulia, di saat yang mulia dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sebagai kaum muslimin, yaitu sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam tak lupa kita hatur kepada junjungan kita, penghulu kita, pemimpin dunia dan akhirat, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, salah satu bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan istighfar banyak fadilah keutamaan yang Allah berikan kepada kita. Segala hajat kita insyaallah dengan istighfar Allah kabul, Allah mudahkan. Keluh kesah, kesedihan yang ada di hati kita Allah angkat. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada kita rizki-rizki, baik yang bersifat duniawiyah maupun ukhrawiyah, yang zahir yang batin. Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya: man aktsara istighfar ja'ala Allah min kulli hammin faraja, min kulli dhikin makhraja, wa ja'ala min haitsu la yahtasib, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah jadikan setiap kesedihan, keluh kesah, gundah gulana yang ada di hatinya Allah berikan keluasan, dan setiap segala kesulitan Allah mudahkan, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan rezeki yang tak disangka-sangka. Dengan istighfar pun semua yang kita harapkan Allah berikan. Kasrat istighfar atau juga rizqa, memperbanyak istighfar akan memudahkan rezeki. Allah mudahkan jalan kita mendapat rezeki lubang-lubang yang Allah berikan kepada kita, rezeki baik maupun dunia maupun akhirat, zahir batin dan lain sebagainya. Pernah dikisahkan seorang ulama besar, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau adalah seorang yang hafal ribuan hadis, bahkan jutaan, ahli fikih, termasuk daripada murid daripada Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Pernah satu kali beliau terbesit di hatinya ingin sekali menziarahi kota Irak yang ada di
negara Irak, yaitu kota Basrah. Entah bagaimana di hatinya ingin sekali berkunjung ke kota Basrah. Maka dia pun atau beliau mengikuti hatinya pergi ke kota Basrah untuk berkunjung. Padahal di sana tidak ada janji, tidak ada urusan, hanya mengikuti kata hatinya. Kesampainya di kota Basrah, tibalah waktu Isya, maka beliau mampir di satu masjid untuk melaksanakan sholat Isya berjamaah. Setelah melaksanakan sholat Isya berjamaah, beliau ingin beristirahat di masjid tersebut. Lalu setelah jamaah keluar semua, beliau tidur dalam masjid. Namun penjaga masjid atau perawat yang ada di masjid tersebut mengusirnya, menyuruh keluar Imam Ahmad, karena beliau tidak tahu, penjaga masjid tersebut tidak tahu bahwa itu adalah imam besar, seorang ulama besar, itu Imam Ahmad. Maka Imam Ahmad pun mengikuti beliau, langsung keluar dan beliau menuju daripada serambi masjid atau teras masjid untuk melaksanakan istirahat. Lagi-lagi penjaga masjid atau perawat masjid tersebut mengusirnya, mengeluarkan Imam Ahmad, bahkan mendorongnya Imam Ahmad keluar. Ketika Imam Ahmad itu keluar daripada masjid, terlihatlah oleh seorang di tetangga masjid yang kebetulan dia adalah seorang penjual roti. Rumahnya dekat dengan masjid. Lalu Imam Ahmad dipanggilnya dan disuruh singgah di rumahnya. Dan penjual roti pun tidak tahu bahwa itu adalah seorang ulama besar, itu Imam Ahmad. Maka Imam Ahmad mampir di rumah tersebut. Singkat cerita, setelah berbicara atau ngobrol sebentar, Imam Ahmad pun dipersilahkan untuk istirahat. Dan tukang roti tersebut melanjutkan itu pekerjaannya, membuat roti. Ketika membuat roti, tukang roti tersebut tidak lepas daripada mulutnya mengucap istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika membuat adonan, dia beristighfar, menaruhkan garam ke adonan tersebut beristighfar, bahkan mengucapkan telur pun beristighfar. Walhasil semua gerakan-geriknya didahulukan atau dimulai dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Ahmad pun melihat tersebut, bertanya kepada orang tersebut, "Wahai penjual roti, sejak berapa lama kau melakukan hal tersebut dan apa yang kau dapat dari istighfar engkau?" Orang tersebut menjawab, "Aku melaksanakan ini sudah 30 tahun lamanya. Dengan perantara istighfar ini, semua hajat-hajatku Allah kabul, semua keinginanku Allah berikan. Namun satu yang belum Allah kabul." Maka Imam Ahmad bertanya, "Apa itu?" Orang itu berjawab, "Aku mendengar nama besar Imam Ahmad, namun aku belum pernah berjumpa dengannya. Aku ingin sekali berjumpa dengan Imam Ahmad tersebut." Mendengar jawaban tukang roti tersebut, Imam Ahmad bertakbir, "Allahu Akbar. Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruhku ke tempat ini jauh-jauh hanya ingin memberikan keinginan engkau, mengabulkan doa engkau, berjumpa dengan Imam Ahmad. Akulah Imam Ahmad yang kau harapkan." Maka tukang roti tersebut memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan istighfar, semua hajatnya Allah kabul, bahwa ia ingin sekali bertemu dengan Imam Ahmad. Maka kita belajar para jemaah sekalian, mari kita berbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah semua hajat kita Allah kabul. Bahkan dari istighfar tadi, Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Idza tasura ala ahadin dzunub falyatubil maghfirah bil istighfar." Apabila banyak di antara kalian dosa, maka mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan istighfar. Al-istighfar yaqulu dzunub kama taqul narul hadis kama taqul narul hadabal yabisa, kama qala Rasulullah SAW. Istighfar menghapus atau menghilangkan dosa-dosa sebagaimana membakarnya api yang telah kering, membakar api
yaitu kayu-kayu yang telah kering. Para pendengar sekalian, sekali lagi, kalau kita ingin diberikan kemudahan segala urusan kita, kebaikan, keluasan kehidupan dunia kita, maka kita perbaharui ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baguskan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh seorang ulama, man aslaha amra akhiratihi aslahu amra dunyahu. Barang siapa yang memperbagus urusan akhiratnya, Allah Subhanahu wa taala akan memperbagus, memudahkan urusan dunianya. Mudah-mudahan surga sekali dalam abad kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi wa ta'ala rasulih. Allah taala yaqul wa biqawli hatal muhtadun wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa astul 'alakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu lakum wa al-'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.